So, Melbourne itu tuh kelihatannya rata ya. Kota multicultural, santai-santai, semuanya sama. Setelah 10 tahun tinggal di sini, gue sadar kelas sosial di Melbourne itu tuh jujur nyata banget. Bukan cuma dari mobil atau baju, tapi bisa dari postcode, dari sekolah, dari cara hidup. Postcode, maksudnya Hari postcode ini apa? postcode tuh kode pos, kode Alamat di mana rumah kita gitu? tinggal. Alamat rumah. Jadi Koko tuh sering tuh ya jalan-jalan sama teman-teman yang orang bener-bener Aussie. Kadang-kadang yang tanya tuh tinggal di mana. Kalau Koko ngomong Box Hill, Doncaster kayak gimana, mereka pasti image-nya langsung semi affluent, middle class. Kalau misal ngomong Turek, kayak buset, old money, orang kaya loh, elite. Kalau misal ngomong Footscray, Sunshine, Werribee, kayak trendy loh. Sama Ya, sama begitulah. aja kayak di Indo juga gitu kali, kalau orang ngomong aku tinggal di mana, tinggal di Peak gitu kan, kayak langsung orang kaya anggapnya ya. Apalagi Turgarina, Melton, Tarnit. Wah, India loh. Kenapa Ya, India? gitulah. Ada kelas-kelasnya. Ya, itu emang komunitas India. Melbourne itu tersegregasi. Mau. Ya, jadi Melbourne itu tersegregasi dari suburbnya. Yang Tersegregasi. orang-orang tersegregasi dari suburb yang banyak Gagal orang bahasa tidak Indonesia. terlalu tahu tentang itu. Siap. Oke, aku adalah William. Aku adalah Business Development Manager. Aku dulu adalah sebuah student. Pindah ke sini. Kerja 9 to 5. Dan sekarang aku adalah seorang Business Development Manager. Sudah 10 tahun di sini. Yang awalnya nggak tahu apa-apa. Sampai ya gaul kemana-mana lah. Di sini tuh di mana? Kamu belum ngomong dari tadi. Di Afrika. Di Melbourne, Australia ya. Oke, aku perantau selanjutnya. Aku sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun. Aku juga kemarin sempat bikin video kayak gini juga, episode berapa ya, cek aja apa bedanya sekolah middle class dan sekolah elit di Singapura ya. Kalau penasaran silahkan cek. Like, believe it or not, ini cuman kayak bukan reference sih, lebih ke sentimen orang-orang lah ya yang biasa kok ketemu. Ntar teh Cuman bukan berarti ini. Ya, lanjut. Ini cuman sentimen orang-orang loh ya, cuman bukan berarti ini true. It's like an unspoken rule, di mana orang-orang diam-diam berpikir, cuman ya bukan berarti true gitu loh. Soalnya di sini juga banyak trade dan lain-lain kaya, mereka emang kaya banget. Trade, they actually get paid a lot. Artinya stereotype ya. Dia stereotype kayak apa yang orang subconsciously pikir lah ya, kalau dilihat dari gerak-geriknya. So, di Melbourne, suburb itu menentukan status. Orang-orang lokal biasanya tuh nebak kayak income, education, lifestyle, cuman dari lu tinggal di mana. Kenapa? Soalnya Koko juga dulu pernah tuh kerja adalah satu property developer sebagai ya project manager. Salah satu klien Koko pernah tuh Rolex ketipu. Ada tuh videonya juga penipuan di Australia. Ketipu tuh Rolex. Terus pas dia ngirimin ID-nya ya, yang apa sih? SIM dia tuh ngasih satu suburban, SIM-nya juga emang udah expire, emang SIM palsu. Pas dia udah ngambil Rolex, dia ngasih SIM. Itu Koko ya salah lah. Pas dia ngasih SIM, SIM-nya udah expired dan tulisan suburbnya Hoppers Crossing. Begitu dia ngasih tuh SIM Hoppers Crossing, temen Koko kan yang dulu klien lama Koko tuh adalah polisi. Koko kasih tahu tuh SIM-nya, dia ngomong ini SIM udah expired. Cuman lu ngeliat aja sendiri dari suburbnya. Kalau Koko ketemu dia di Glen Waverley ya. Glen Waverley itu ya semi affluent suburb lah. Dulu Koko pernah tinggal di Mount Waverley, deketnya Glen Waverley. Dia ngomong, lu lihat aja dari suburbnya, dia tuh tinggal di Hoppers Crossing. Dia tinggal di Hoppers Crossing, emang lu bisa percaya sama dia? Itu polisi lah ngomong gitu sama Koko. Dan itu ya koneksi Koko dari kerja di developer lama Koko dulu. Jadi cuma dari suburbnya polisi langsung ngomong, artinya orang yang tinggal di sini nggak terlalu bisa dipercaya gitu. Yes, ya begitulah. Koko di sana mikir, Wah, rasis juga mereka ya artinya. Bukan Iya. rasis tapi elitis. Apa? elitis ya. Bukan berarti tinggal di suburb kayak begitu, orang tuh kayak gitu like, no, not everyone is like that honestly. Cuman Melbourne tuh lumayan stereotypical lah. Orang-orangnya kira-kira ya mikir begitu. So, cuman lu tinggal di mana, dari income, education, sama lifestyle tuh ketahuan. Bukan ketahuan sih, di stereotipikan. So, agak beda nih sama orang Indo. Di Indo tuh masih campur. Melbourne tuh dengan halus disegregasikan dengan di mana lu tinggal. Jadi where you live determines your social class. Sekarang Koko mau ngejelasin beberapa suburb stereotype di Melbourne. Koko bakal ngasih beberapa stereotype beberapa suburb di Melbourne. Meong-meong, jangan-jangan dari tadi ada hantu. Oke, maaf guys. Dari tadi ini rewel di depan.
Chizu ini nama. Oke, ini adalah beberapa stereotip suburb di Melbourne. Dan you can just take this with a grain of salt lah ya. Jadi kayak jangan dianggap benar-benar serius, soalnya belum tentu semua orang juga seperti ini. Bisa dibilang agak sensitif, cuman ya ini analisa mental orang-orang di sini lah. Seperti rumor suburb elite di Melbourne itu contoh kayak orang, wah, lu tinggal di mana? Oh, berarti lu orang kaya nih. Wow, gila ini orang kaya, old money lah, inilah itu. Satu, Toorak, Brighton, Kew, Houghton, Camberwell. Koko sempat nge-gym di Camberwell, dikira orang-orang, wah ini old money, padahal kagak. Terus South Yarra, certain parts of South Yarra actually, dan Baldwin. Baldwin itu Koko ada jual beberapa properti di Baldwin, bisa sampai 3 million, 5 million dollar properti di Baldwin tuh. Ya, murah. Murah, harga-harga rumah di sana ya 3 juta dolar sampai 20 juta dolar. Murah. Kurang lebih. Kenapa bisa harga segitu? Stereotip dan komunitas. Kayaknya rumah di Singapura lebih mahal deh. Rumah government aja bisa 1 million. Rumah HDB. 1 million. Ini 3 million Ini to 20 HDB. million. HDB udah kayak gitu, apalagi landed property. Dan kita nggak memiliki itu lah, cuma 99 tahun loh. So, stereotipnya nih ya, orang-orang yang tinggal di suburb ini mention di atas, satu, mereka ke private school. Mereka suka ke tennis club, suka go ke wine culture, suka wine tasting, jalan-jalan keliling lihat wine, sama holiday-nya biasa ke Europe. Nah, di Australia lagi ada culture ngetren itu nggak, pedal. Di Indo kan orang-orang yang kaya sekarang pada pedal gitu, main pedal. Enggak sih, di sini pedal belum ngetren, cuman lebih banyaknya kalau misalnya kaya-kaya tuh golf, tenis. Nah, itu kan udah dari terus, dulu. Ya, pilates. Sekarang anak-anak Biasa Indo, sih gitu ya. anak-anak Indo sekarang lagi pada main pedal semua. Kalau di Singapura malah nggak ada yang main pedal. Main apa? Main pickleball. Pickleball tuh kayak mirip kayak pedal tapi versi lebih murahnya. Cuman tipe-tipe orang yang di sabar-sabar kayak gitu tuh biasa bukan orang-orang yang flashy-flashy sok kaya. Oh, gue kaya beli Lambo. Oh, gue kaya belinya LV. Terus belinya Supreme, Mbappe. Enggak, bukan gitu. Itu mau new money. Cuman orang-orang di sana tuh lebihnya ke old money. Old money tuh mobilnya Bentley, jamnya Patek, bukan Rolex loh, Patek. Mereka tuh lebih kayak quiet wealth. Jadi kaya, cuman silent. Contoh, tas Hermes. Tas Hermes sama tas LV mahalan mana? Ya Hermes lah. Mahalan Hermes kan? Terus lihat desainnya LV, lihat desainnya Hermes. LV yang middle tier tuh logonya LV. Banyak kan bordirnya LV di mana-mana. Kalau Hermes kayak gimana? Tas simple. Kelihatan kayak tas cuman dari kulit, cuma materialnya bagus. Simple banget. Kenapa? Soalnya mereka lebih targetnya ke kelas atas yang old money itu loh. Which is quiet wealth. Kekayaan yang diam. Culture-nya networking kuat. Mereka kenal government, kenal ini, kenal itu. Networking mereka gede. Mereka nggak flashy sama sekali. Nggak kayak... Nggak tukang pamer, nggak tukang TR. flexing lah maksudnya. Yes. Ya. Nggak kayak TR. Nggak kayak siapa sih namanya? Indra Kents. Nggak, itu namanya new money. Kalau orang-orang yang bener-bener kaya kayak di Camberwell, di Toorak, itu mereka biasa tipe-tipenya old money yang nggak terlalu flexing-flexing gimana. Cuman dari auranya, dari kayak gimana ketahuan. Kayak Aura. kalau if you know it, if you know it gitu loh. Tapi ini nggak cuma di Australia nggak sih, kayak Indonesia juga begitu kali. Kayak coba kamu lihat jam Patek, kelihatannya kayak simple gitu loh, kayak mirip-mirip jam Casio. Enggak sih, nggak mirip, cuman ya mirip lah, simple. Cuman nggak terlalu flashy gimana gitu loh, kayak it's not very wah gitu. If you know it, you know it. Kenapa orang-orang yang kayak tahu, wah itu jam gila mahal, itu sampai $100,000. Nah, dan mereka punya inner circle sendiri seperti ya old money circle. Indo juga rasanya begitu ya. Mirip Indo artinya. Orang super kaya pakai kaos biasa. Kadang-kadang malah nyetirnya Volvo lama. Cuman ya propertinya 10. Apa? Banyak yang gitu. Ngomong lagi. Volvo lama. Bentar, orang super kaya pakai kaos biasa. Pakai kaos dalam aku. Lebih kaya lagi artinya. Oke. Kadang kalau mereka emang hobi ya mereka invest a lot lah. Seperti ya punya mobil Bentley, Rolls Royce, itu orang-orang super kaya. Cuman kalau misalnya nggak kayak begitu, ada juga mereka yang mereka pakai Volvo tua. Udah pakai Volvo tua, pakai kaos biasa, cuma propertinya 10, ya gitulah. Kedua, professional migrants and locals. Ini upper middle class lah ya. Biasa mereka tuh tinggalnya di Gleneagles, Doncaster, Baldwin North, bukan Baldwin Utara. Box Hill, Mount Waverly, di Surrey Hills. Mereka income kurang lebih ya $150,000 per tahun sampai $400,000 per tahun.
satu household. So, culture-nya mereka lebih education fokus. Mereka yang international student, anak-anak kuliah. Udah gitu terus ngajarin anak-anak. Mereka property investor dan mereka high income professionals. Normally, take it with a grain of salt. Cuman mereka ethnicity-nya kadang-kadang Chinese, Indian, or Asian professionals. Kadang-kadang lifestyle mereka tuh minum kale di siang hari, nyetirnya Tesla. Kale tuh apa? Terus mereka punya kale tuh sayuran yang di jus buat detox gitu loh. Oh, Kale. kayak rejuve kalau di Indonesia mah. Atau Ya, gitu lah, jamu. avocado. Kamu tahu avocado toast culture nggak sih? Enggak tahu, tapi Drinking kale, eating avocado toast on the morning, and driving a Tesla. Ya, orang-orang semacam gitulah. Itu auranya lah ya, semacam begitu. yang bikin matcha kocek-kocek, Ya, bikin matcha, kocek-kocek, brunch, makan cantik, ya gitulah. performative International sebutnya. student culture. Ya, upper middle class lah. Kayak cici-cici pik yang suka pedal, ya itu masih upper middle class. Belum sekelas orang-orang yang di Turek, di Camberwell, dan lain-lain. Yang kalian lihat di pik-pik gitu, upper affluent class. Nyetirnya Tesla, punya investment property, makan avocado toast, minum kale, detox. Terus jalan-jalan kemana kalau liburan? Kadang-kadang tuh ke Jepang, ke Korea, ya gitulah. Kalau Jepang, Korea, Macam-macam. dari Australia mahal ya? Upper affluent class lah, income sekitar 150.000 sampai 400.000 per household. Jadi ya Dikit dong itu sebenarnya. kurang lebih. Kalau professional 150.000 migrants. per household artinya misalnya bapak mama kerja, Ya. dua-duanya kerja artinya satu orang 75.000. Kecil dong. kurang lebih. So orang-orang professional migrants yang international student terus kerja di industri kan emang kadang-kadang kurang lebih segitu ya. So ya cici-cici pik biasa kesini kalau misalnya emang pengen penetap dan emang pengen kerja di sini nggak ngelanjutin bisnis orang tua dan lain-lain, ya biasa masuknya ke kelas gitu loh. Artinya lumayan gampang buat masuk ke upper middle class Australia dong. Upper Ya, affluent class. edukasinya gimana? Edukasinya, bos. Professional migrants yang kemudian mereka punya Tesla dan investment property. Ya, Tesla di sana harganya berapa emang? Ya, yang bekas bisa 300 juta, 400 juta. Murah yang baru bisa banget 600, 700 juta. dibanding Singapura. Ya, begitulah. Di Singapura satu Tesla berapa? Yang paling murah aja 4M kayaknya. Oke, sekarang Koko mau ngejelasin tentang middle class family belt. Middle class family belt. Jadi ini middle class lah, bukan bukan middle affluent. Biasa mereka tuh tinggalnya di Point Cook. Kalau Tarnit bukan semacam suburb yang apa sih? Kayak wah imigran kayak gimana, bukan. Cuman Tarnit tuh lebih ke middle class lah. Soalnya Tarnit, Turganina, Craigieburn, South Morang, Keysborough lah contohnya. So, itu middle class. Ciri-ciri orang yang kurang lebih tinggal di tempat kayak gitu lah ya. Satu, mereka ya mortgage heavy, berarti mereka bayar rumah nggak full cash. Mereka bayar ya pakai cicilan KPR. Terus, stereotipnya ya punya new house estate, cuma mereka mortgage heavy, berarti mereka pengen rumah baru. Cuman mereka kayak, ya udahlah gua KPR nggak kayak cicipik yang beli rumah, 1 juta cash gitu loh, nggak. Juta bukan rupiah ya. Udah gitu terus, commuting jauh. Mereka kayak dari suburb-suburb dari Point Cook, Tarnit, Turganina, Craigieburn, South Morang. Mereka kalau misalnya mau kerja kadang-kadang setengah jam, hampir sejam, 45 menit nyetir. Atau enggak kadang-kadang mereka ada yang pakai public transport. Itu ya stereotipnya mereka. Orang-orang seperti itu tuh biasa lifestyle-nya gimana. Mereka suka round trip. Mereka belanja tuh bukan di ya tempat-tempat elit lah. Mereka kadang-kadang ke buy in bulk kayak Costco. Koko juga kadang masih sering ke Costco. Kenapa? Sebelum mencari tahu Costco, kalian harus subscribe Ngopi Merantau dulu. Kalau nggak subscribe, semoga kalian dapat iklan YouTube 15 menit gak bisa di... Oke, mereka tuh lifestyle-nya kurang lebih kalau belanja tuh di Costco. Koko juga sekarang sering ya belanja di Costco. Kenapa? Murah dan buy in bulk. Jelasin Costco tuh apa? Di Indonesia ngajak Costco. Jadi Costco itu semacam kayak department store buat beli something in bulk directly from factory, direct from the supplier lah. Jadi kalau misalnya pabrik-pabrik baru motong daging atau kayak gimana, biasa dipotong-potong lebih kecil dulu baru dijual di supermarket kan. Nah, Costco itu tuh belinya satu langsung gede, langsung 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Jebret, ya lebih mahal dikit sih, cuman beli gede buat ya lebih lama gitu ya porsinya. Itu Costco. So, mereka suka round trip. Round trip tuh jadi kayak ya udahlah, biar lebih murah, aku pergi ke tempat yang lebih jauh gitu loh. Terus mereka liburan biasa kemana ya? Biasanya ke Bali. Kenapa? Soalnya Bali di sana murah. And then mereka hidupnya bukan
experiencing the finer things of life lah. Mereka lebih suka sesuatu yang lebih praktikal. Oke, lanjut ke stereotip terakhir, yaitu kelas working class atau blue collar class. Jadi blue collar class tuh kayak biasa mereka tradies, kerja di warehouse, migran baru, terus ya mereka masih nyewa. Mereka tuh kadang-kadang tinggalnya lebih di Sunshine, Broadmeadows, Dandenong, Frankston, Werribee. Jadi di suburb-suburb itu kadang-kadang kalau misalnya dengar tuh dari beberapa suburb itu, sekarang di Koko di Sunshine sih. Dan Sunshine itu komunitas Vietnam. Cuman ya Koko soalnya kerja di Altona dan itu dekat Sunshine. Dan itu ciri-cirinya ya mereka kadang-kadang yang tinggal di tempat Koko tuh mereka tradie atau mereka kerja di warehouse. Dan mereka kadang-kadang migran baru dan mereka ya masih Jawa. Kalau misalnya orang-orang yang memang lokal tinggal di sana. Tapi sebagai tradie, sebagai orang-orang konstruksi, sebagai tukang di sini, mereka tuh di sini gaji bisa gede. Jangan salah. Tradie gaji bisa sampai berapa ya? Bisa sampai 120. Electrician aja ya. Orang yang benerin listrik, gajinya tuh bisa sampai tukang listrik. Itu bisa 1,2 M sampai 2 M juga possible kalau misalnya udah tiernya tinggi. Itu tukang listrik di sini. 2 M per tahun kan, bukan per bulan. Yes. So bukan berarti tradie itu mereka nggak punya uang. Di sini tradie bisa jadi gajinya gede. Cuman kadang-kadang mereka tuh suka dianggap ya Australian yang kelasnya menengah ke bawah gitu loh. Secara lifestyle dan culture. Kadang-kadang kalau orang yang old money, weekend mereka tuh brunch di Brighton. Mereka punya yacht. Yacht itu tuh perahu yang gimana ya? Kapal-kapal yang kapal pesiar gitulah. Mereka suka golf dan mereka suka visit art gallery. Terus kadang-kadang anak-anaknya mereka tuh ke private school. Mereka suka tenis dan mereka suka ya violin. Mereka networkingnya tuh sangat halus, sangat straight cuman powerful. Culture dari middle class kadang-kadang bisa jadi tradie, bisa jadi orang-orang yang lumayan affluent lah. Kadang-kadang mereka tuh suka datang ke weekend barbecue. Orang-orang di sini tuh barbecue ngomongnya Barbie. Jadi kalau misalnya orang-orang middle class biasa, oh ayo kita barbecue bareng yuk, kekeluargaan sama neighborhood dan lain-lain. Itu orang-orang middle class. Terus mereka hobinya suka nonton kids sport. Mereka kadang-kadang suka ke sekolah, nontonin anak-anak main basket, main footy. Terus Kids what? Kids sports. Oh, I heard kids sport. Kids sports. Hampir masuk Epstein file kamu. Jadi mereka tuh hobinya kadang-kadang di weekend atau di weekday nontonin anaknya main basket, main apa. Terus orang tua tuh kadang-kadang suka kayak gimana ya? Mereka suka kayak kompetitif banget tuh kayak, weh anak gua lebih bagus, lihat dia playmaker ngegolin berapa kali. Oh enggak, anak gua lebih bagus lagi. Nah itu kadang-kadang orang-orang yang middle class. Kenapa? Orang-orang high class mereka nggak terlalu gitu lah. You know what this reminds me of? Apa? Tahu Tenkaichi Budokai-nya Goten versus that other guy nggak? Terus si Cici kayak let's go my Goten gitu. Terus kamu lihat Bulma yang upper class emang kayak gitu nggak? Iya juga sih Bulma kayak gitu nggak sih? Cuman gitulah kayak livelihood Dragon kayak Ball reference. ya culture-nya tuh mereka suka kayak gitulah, kayak bener-bener kompetitif sama sports, terutama sports anaknya juga. Terus mereka tuh kadang-kadang suka ke Bunnings Run dan mereka suka ngerjain hal-hal DIY. Kayak benerin rumah sendiri, beli-beli barang di Bunnings, renovasi rumah, dan mereka suka shopping di mall juga. Cuman fokusnya mereka kemana? Ke stability, ke mortgage, dan ya ke family. Jadi mereka ya rasa kekeluarganya tuh lebih ada gitu di middle class dibanding upper class yang sangat secluded, yang sangat private. Working class culture yang biasa anak-anak working class yang kayak gitu biasa mereka suka nonton footy, mereka mainnya tuh di pub, terus mereka suka mancing. Koko juga suka mancing, cuman ya emang mancing Footy itu apa? Footy itu Australian football. It's a big thing in Australia. Dan sampai ada public holiday sendiri, AFL Grand Final Day, gara-gara footy. Soalnya footy is really huge in Australia. And culture-nya mereka ya lebih straightforward, dan mereka orang-orang yang tipe-tipe orang yang nggak punya sabaran lah. Biasa yang working class dan lain-lain mereka straightforward dan mereka ya no patience biasanya. Australians are angry dan di jalan-jalan suka road rage kayak gitu ya. Biasa mereka yang diciri khaskan orang kamu orang biasa gitu loh. It's a big dog, mate. Shove that camera up your ass. Stop fucking pointing it in my face. I think you're farting, you fuckwit. Oh, fuck you. Go fuck yourself. What do you expect, mate? You're walking a fucking llama. Hey, mate, go and get some fucking brains. There's a difference between a fucking alpaca and a dumb cunt like you. That's an alpaca, alright? Yeah, you look like one, you fuckwit. Fuck off, you dumb. I thought Australians ramah. No, Australian are angry. Kamu ke jalan kasih ada 1-2 orang yang marah-marah.
Kamu belok dikit, salah belok dikit juga pasti dibilang kebun banyak lah di Australia, emang kayak begitu. Ini bedanya sekolah dan uni kaum elit dan kaum biasa lah ya di Australia. Biasa kalau misalnya kaum elit, mereka dijulukin gitu ya. Kalau misal kalian sekolah di sini atau gimana, biasa mereka, lu orang kaya, karena mana? Orang yang biasa sekolahnya di Melbourne Grammar School, Grammar School, yang belakangnya ujungnya grammar, dan mereka sekolah, biasa mereka tuh, ini anak kaya nih, kayak temen Koko, kata si Alto itu boleh toksik pada orang Chinese. Ini udah malam ya, kita bakal surit malam ke tempat, apa sih namanya? Anjing. Itu di Melbourne Grammar School. Ya, Melbourne Grammar School tau bayar per tahun berapa? Bisa sampai lebih dari international student loh. Dulu SMP SMA di Melbourne Grammar School tuh dia katanya kalau nggak salah bisa lebih dari 500 juta per tahun admisi sekolah. Terus kalau misalnya dari Melbourne Grammar yang berbau-bau grammar lah, grammar school, biasa fee-nya tuh bisa 30.000 sampai 50.000 dolar per tahun. Dan networknya mereka kayak koneksi-koneksinya mereka siapa aja, bisa future CEO, bisa lawyer, bisa politician. Jadi teman Koko tuh dia bukan super rich gimana. Cuman dulu papahnya tuh pernah kaya. Gara-gara papahnya kaya, ya dari cara pikir dan lain-lain dia beda lah. Kayak dia tuh nganggep kayak contoh sekarang Koko dulu tuh dari Glen Waverley terus tiba-tiba tinggal di Sunshine. Kadang-kadang dia tuh suka kayak ya ngejek-ngejek suburb di mana Koko tinggal sekarang lah, kayak wah lu ngapain sih tinggal di Sunshine, gak sehat, gak ini, gak itu, banyak lah digituin sama temen Koko. Dulu Koko pernah tinggal di Mount Waverley sama Box Hill. Dulu pas Koko tinggal di Mount Waverley, Box Hill, orang-orang tuh gak ada yang ngomong hello di jalan. Orang-orang kayak cepet-cepet jalannya. Orang-orang cepet-cepet jalannya, mereka tuh lebih kayak gimana ya? Mereka lebih reserve, terus mereka kadang-kadang kayak kalau lu nggak bisa ini, lu nggak mampu. Lu nggak bisa itu, lu nggak mampu gitu lah. Semacam kayak Jadi Mount Waverley dan Box Hill ini daerah orang kaya atau apa? Middle affluent. Jadi kayak nggak rich like Toorak, Camberwell, cuman nggak poor seperti ya gitulah. So pas di sana orang-orang tuh lebih secluded. Mereka lebih kayak nggak terlalu warm dan lain-lain. Cuman beda halnya. Soalnya Koko dulu gym di Camberwell kan. Coach Koko tuh yang dari Camberwell open banget dan dia sangat friendly. Jadi dia tuh Oke, Camberwell itu komunitas orang apa? kayak mereka tuh ada Camberwell Sunday Market. Jadi orang-orang di Sunday Market tuh kayak orang-orang tua yang udah kaya kayak gimana, drive tuh kadang-kadang Bentley. Terus mereka kadang-kadang kayak jual barang bekas, kayak quiet gitu loh, mysterious. Cuman mereka sangat-sangat baik gitu, ramah kayak, "Hello, how's your day? Kamu kayak gini-gini, it's a wonderful day. Look at the sun, look at the sky." Ya mereka lebih enjoying the finest things in life lah. Cuman kalau misalnya OKB, orang baru kaya, mereka kadang-kadang sombong. Mereka ya sendiri-sendiri, individualis. Orang-orang kaya kayak di Camberwell, di mana yang very old money, mereka tuh kayak meskipun mereka secluded, silent, melt. Cuman kalau misal ketemu komunitasnya mereka sendiri, mereka tuh sangat-sangat friendly. Moving on to Sunshine, yang Koko tinggal sekarang. Emang malam-malam bahaya, orang drunk, kadang-kadang orang ngambil-ngambil drug di jalan kayak gitu tuh Koko sering lihat. Dan mobil Koko sendiri aja pernah dibobol di Sunshine. Cuman kalau siang-siang kadang-kadang neighborhood itu saling bantu kayak kemarin tuh Koko lagi nyalain lawnmower kan yang buat pemotong rumput terus gila ini kenapa nggak bisa nyala ya, terus ada orang dari neighbor nggak bisa nyala, ini kayaknya harus pakai true strike oil. Oke, aku ambilin ya di rumahku. Diambilin tuh true strike oil, Koko masukin baru bisa nyala lawnmowernya. Terus dia tuh bawa kantong kresek warna putih, isinya tuh roti, mau dibagiin ke keluarganya. Terus Koko ditawarin, "Tuh mau roti nggak? Ini banh mi nih, enak." Kok ngomong nggak usah, nggak apa-apa. Terus That's my image of Australian culture. That's why I say Australians are nice gitu. Because when I went there, kayak orang-orang begitu. itu pas di High Point gak sih? Emang orang-orang tuh ada yang baik, ada yang enggak. Cuman mereka ya highly tempered juga. Jadi kalau misalnya jalan, kadang-kadang road rage tuh banyak. Meskipun frontal image-nya mereka kayak begitu, di belakang-belakang tuh kadang-kadang mereka kayak gimana ya? Kayak, wah ini orang nih kayak gini, kayak gitu. Banyak juga gosip-gosip kayak gitu. But overall, everyone is friendly. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya lah. Positifnya di depan muka, kayak datang ke orang, friendly. Dan emang mereka friendly. Cuman begitu sun goes down and moon goes up, banyak orang-orang yang aneh-aneh keluar. Kayak di Sunshine tuh banyak orang tiba-tiba ngedrag di jalan-jalan tuh gitu banyak, terus teriak-teriak di jalan kayak pitch udah slurred speed, terus mereka tiba-tiba teriak-teriak gak jelas di jalan. Banyak banget itu di Sunshine. Jadi orang-orang aneh mulai keluar kalau
Matahari Malam mulai hari. terbenam. Yes. Yes. Dan bukan cuma terus matahari terbenam, di jalan. Kalau misalnya lagi nyetir road rage banyak banget. Terus masalah uni, orang-orang yang menengah gitu ya, yang working class kadang-kadang mereka they choose not to take student loan untuk ke university. Kenapa? Soalnya student loan-nya besar dan mereka harus bayar beberapa tahun kemudian, dan mereka kalau misalnya jadi laborer, jadi tradie atau ngambil TAFE juga, ya gaji mereka bisa sama atau mirip-mirip semacam seperti orang yang kerja white collar di korporat. Kenapa? Soalnya tradie, contoh tukang listrik, tukang pipa aja plumbing bisa gajinya sampai 120.000 per tahun. Makanya dibanding mereka ngambil utang terus kerja korporat atau kayak gimana, kenapa mereka nggak kerja tradie atau TAFE aja? Jadi maksudnya TAFE itu tuh satu edukasi yang bukan STEM skill seperti matematika, bisnis, IPA, science, kedokteran, itu STEM lah ya. Kalau TAFE tuh lebih kayak electrician, plumbing, terus kayak carpenter, itu TAFE subjects. Jadi skilled labor itu TAFE. So mereka lebih ngambil TAFE education-nya atau mereka pilih untuk menjadi tradie. Kenapa? Soalnya gajinya mirip-mirip, kadang malah bisa lebih gede, dan biaya kuliah TAFE dan lain-lain itu nggak segede biaya kuliah seperti STEM di RMIT, di Monash, di Melbourne Uni. Nggak seperti itu. So ya kadang-kadang kayak orang-orang yang middle class lah ya, mereka tuh lebih ngarahnya ke sana. Soalnya they wanna avoid student debt. Contoh, lu punya HEX loan, atau kalau nggak HEX loan tuh apa ya, student help loan, HELP. Kalau misalnya mereka punya help loan, higher education loan gitu ya, contoh kamu loan $20,000, terus inflasi naik 3 tahun 4 tahun, nah tahun ke depan loannya itu di-adjust lagi sama pemerintah, dinaikin lagi. Kenapa? Soalnya adjusting against inflation. Padahal gajinya masih segitu-segitu aja, cuman loannya tuh di-adjust lagi sesuai inflasi. Makanya mereka kayak mikir, nggak worth it juga gitu ya. Gak worth it juga, aku punya loan besar, dibayarnya juga lama, dan gajinya sama-sama aja. That's why they choose not to have that loan untuk higher education, and they choose to be tradies atau mereka masuknya ke TAFE. Ya begitu, TAFE. Itulah beberapa bedanya orang-orang yang emang benar-benar kaya, yang old money, orang semi-affluent, like kadang-kadang international student yang kesini dan lain-lain, dan orang-orang yang emang middle class, kayak ya orang-orang biasanya lah ya. Dari sekolah, dari kuliah, dari sekolah, dari kuliah, dari gaya hidup, dan dari edukasinya mereka juga. Kita Ngopi Merantau, kita ingin membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Yang subscribe, amin, cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.